kita jumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Tirtawening Parakan. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan ibadah bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Anak-anak, di bulan Januari udara terasa lebih dingin ya, hujan seringkali turun. Untuk itu anak-anak harus senantiasa memperhatikan kesehatan anak masing-masing ya, supaya tetap sehat dan bersemangat untuk ceria melakukan setiap aktivitas kita di sepanjang hari yang Tuhan berikan. Di hari Minggu ini kita mau bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing, kita satukan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita persiapkan hati kita puji nama Tuhan. Mari anak-anak, kita mau bersukacita di dalam Tuhan bersama dengan teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Ayo bangkit berdiri, kita angkat pujian sukacita, anak monyet di atas pohon. Kita nyanyikan dengan sukacita ya anak-anak. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, panjang muka, panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Semuanya sukacita ya. Kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Adik kakak, mama papa boleh bernyanyi bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Mari anak-anak, satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita pada pagi hari ini mendatangkan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Buning pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang kami cintai, Tuhan yang senantiasa mencintai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesetiaan dan semangat untuk terus datang kepadamu Tuhan. Kami mengingat Tuhan teman-teman kami yang saat ini kurang sehat. Mari Tuhan Engkau menjamah mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan menyembuhkan, memulihkan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan semangat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk teman-teman kami, Bapak Ibu kami, dan guru-guru kami yang mungkin melakukan perjalanan, Tuhan mohon pimpin mereka dalam perjalanan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka selamat sampai tujuan dan boleh melaksanakan kegiatan mereka dengan perlindungan tangan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mohon pimpinan-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah kami mendatangkan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini.
Buning dan Bu Suko, mari kau mengurapi dengan urapan-Mu yang kudus, supaya kami boleh melayani sekolah minggu kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersatu hati dan berdoa beralaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya kita disatukan oleh kasih Tuhan. Di dalam Yesus kita bersaudara. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Yesus, kita bersaudara dalam Tuhan. Kita bersaudara dalam Tuhan, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang, ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Tiba saatnya bagi kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Suko. Sebelumnya anak-anak, mari kita pujikan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bahasa cinta. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati ya. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Sekalian ku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Halo, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus pasti semuanya luar biasa. Bagaimana dengan pelajaran di sekolah? Aduh, belum sekolah, Bu. Iya, tapi kan masih ngerjakan tugas-tugas. Nah, taati, kerjakan tugas, jangan sampai ditunda. Nah, adik-adik, sekarang loh, latar belakangnya gereja. Adik-adik sudah kangen enggak pergi ke gereja? Iya ya, semuanya kangen. Nah, untuk mengobati rasa kangenmu,
pergi ke sekolah minggu, ke gereja. Maka dari itu saat ini Bu Suko menampilkan latar belakang gereja. Biar adik-adik, Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau. Kapan Tuhan aku bisa pergi ke gereja lagi? Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bagaimana cara berdoa yang hormat, dengan hormat? Iya, tangan dikatupkan, mata ditutup, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Tirtawening ya Tuhan, saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi juga Bu Suko yang akan membawakan. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang cerita pada minggu ini adalah diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21 ya. Nah, apa ceritanya? Yaitu pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi. Lah, Farisi itu apa sih? Farisi diambil dari kata pares, yaitu artinya memisahkan. Seorang Farisi dikenal dia taat dalam berdoa, dia melakukan hukum Taurat, dia menaati apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Dia selalu doa, selalu membayar perpuluhan, selalu juga puasa. Mereka tak pernah berhenti. Nah, lalu bagaimana seorang Nikodemus bisa berbicara dengan Tuhan Yesus? Nah, Nikodemus mendengar bahwa Tuhan Yesus telah melakukan suatu mukjizat. Dia ingin tahu gimana sih Tuhan Yesus itu. Nah, di sana diceritakan bahwa Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Maka ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Nikodemus, bila seseorang itu tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Loh Tuhan, kalau aku sudah tua begini, bagaimana aku dilahirkan? Aku masuk ke perut ibuku lagi, padahal ibuku sudah mati. Wah, biasanya kan kalau ibu-ibu mau punya adik itu kan perutnya besar, ya jalannya begini ya. Nah, tidak begitu Nikodemus, ya. Bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah yaitu keselamatan. Bila kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita tidak menerima Tuhan Yesus dengan hati yang gembira, dan kita tidak menerima urapan Roh Kudus, itu kita tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Ya. Bukan berarti melahirkan kembali itu adalah kita keluar dari rahim ibu, bukan. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan? Keselamatan kita bukan karena usaha kita. Memang, Bu, kan saya sudah berbuat baik, saya selalu memberi
sesuatu kepada orang yang membutuhkan, saya menolong, saya jujur, itu tidak cukup anak-anak. Yaitu kita memerlukan juru selamat. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, bila Roh Kudus itu membantu kita percaya kepada Dia, kita yakin dan kita akan selamat. Karena begitu besar Allah kepada kita, maka Tuhan memberikan anaknya yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Nah, karena Allah begitu kasih kepada kita, apakah kita diam saja? Aduh, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Apakah kita menyia-nyiakan kasih Tuhan? Jangan sampai. Keselamatan sudah ada di tangan kita. Jangan kita lepaskan. Karena Tuhan telah mengangkat kita. Ayat hafalan untuk anak-anak yang remaja dan sampai kelas 4 sampai ke SMP ya. Ayat hafalannya yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, anak-anak atau adik-adik ya, sekarang ayat hafalannya yang kata dunia ini diganti dengan namamu sendiri. Misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan suko ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan untuk adik-adik yang TK kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik bisa membuat love, ayaman love ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita siapkan 2 kertas warna yang berbeda. Bisa kuning, bisa merah ya. Kemudian kita buat seperti bentuk M. Kemudian kita potong, tapi jangan seluruhnya ya. Kemudian kita akan gabungkan. Nanti adik-adik bisa minta tolong orang tua. Nah, begini ya. Begini caranya. Dan tetek. Akhirnya jadi. Dan nanti adik-adik bisa ditempeli fotomu ya. Fotomu dengan ayah, ibu, kakak, saudara, mbah. Boleh. Bu, saya sendiri, fotonya saya sendiri bisa boleh? Boleh. Nah, ingat, Tuhan telah mengasihi kita. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bu Suko yang sudah membagikan firman-Nya bagi setiap kami. Kita percaya firman Tuhan tidak akan berlalu sia-sia, namun akan bertumbuh subur di dalam kehidupan setiap kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami boleh diperdengarkan dengan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, lebih mengenal akan kasih Allah dalam hidup kami. Pimpin kami ya Allah dari hari lepas hari, supaya hidup kami semakin diperkenan oleh Allah. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, jika di dalam ibadah kami terselip dosa dan kesalahan. Bapa,
Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan jaga jarak ya, tidak hadir di dalam kerumunan supaya kita selalu tetap sehat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian penutup. Kita angkat pujian "Oh Betapa Indahnya", seperti urapan dari kepala hari turun ke jubahnya turun. Itu menggambarkan kemurahan Tuhan bagi setiap umat manusia. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti abu di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Dari sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya